Bagaimana hukumnya melepaskan cadar yang dimana dahulu dia ini sudah lama memakainya, insyaallah syar'i. Terus karena dia mempunyai sakit lambung dan sesak napas, jadi dokter menyarankan buat melepaskan cadarnya karena penyakitnya dikhawatirkan nanti makin parah. Dan kata dokter, gak ada solusi lain kecuali melepasnya. Jadi dia meminta nasihat akan hal ini. Bagaimana tanggapannya dengan syariat? Apakah perkara ini ada uzur? Kemudian beliau ini sering membantu ibunya berjualan mie goreng dan lain-lain. Jadikan suasananya ramai. Dilihatin ikhwan, wallahu a'lam. Bagaimana solusinya? Barakallahu fiikum. Untuk perkara yang ditanyakan, akhwanifillah, butuh dicek. Apakah memang secara kedokteran seperti itu? Dan beberapa waktu lalu sempat saya ditanyakan kepada sebagian dokter ahli sunnah, tidak betul itu. Masa tidak ada solusi kecuali copot cadar? Tidak benar. Yang ditanyakan penyakit lambung, apa hubungannya? Sebagian Allah taala alam ikhwan, entah apa maksudnya. Mereka sangat benci dengan cadar ini, benci dengan cadar, sehingga sakit apa kait-kaitkan ini gara-gara cadar. Dan alhamdulillah pada zaman ini banyak manusia mengakui fungsinya cadar. Para akhwat bebas keluar, tidak perlu bingung-bingung cari masker. Mereka sudah cukup dengan cadarnya. Kalau seorang mengambil ibrah, memang seharusnya seperti itu. Dalam masalah ini, sakitnya lambung juga sesak napas misalnya. Lambung jelas tidak ada hubungannya. Kemudian sesak napas, ikhwan. Tinggal seorang ketika memakai cadar. Kan kain macam-macam, ya tidak. Kemudian juga, misalnya, dia mau sedikit ini ya. Yang penting cara orang memakai cadar kan nggak nempel langsung sini, udara masih bisa lewat banyak. Bisa lewat banyak. Dan dokter yang lain juga menegaskan, tidak perlu sampai harus melepas cadar, karena sakit tersebut tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Bahkan dengannya akan tersaring, karena kain itu tidak menghalangi untuk kemudian seorang sama sekali tidak bisa bernapas. Itu yang pertama, dari sisi kedokteran saja tidak dibenarkan oleh dokter yang lain. Dari dokter ahli sunnah tidak dibenarkan apa yang disolusikan oleh dokter ini. Kemudian yang kedua, berarti dibangun atas hal tersebut, maka jawabannya ya tidak diperbolehkan untuk dia melepas cadar. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan hidayah untuk dia bisa mengetahui syariat ini dan bisa melaksanakannya. Ini sudah merupakan perkara yang tidak ternilai harganya. Maka pertahankan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan dirinya itu dengannya. Karena itu perkara yang jarang Allah berikan kecuali pada orang-orang yang dia pilih. Maka hendaknya kokoh di atas hal tersebut, dan juga ikhwani fillah, banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Ingat kisah ikhwani fillah, seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni usra." Wahai Rasulullah, sungguhnya aku ini seorang yang terkena penyakit ayan dan sering kalau kambuh sering pingsan. Minta untuk didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar sembuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan dua pilihan, antara mendoakan dia dan Allah akan mengabulkan doa Nabi yang mulia, atau dia bersabar dan akan mendapatkan pahala surga.
Lihat ini, wanita-wanita yang memiliki jiwa besar. Akhirnya asbir, aku memilih untuk bersabar. Kenapa? Karena dunia ini tidak seberapa lamanya. Menjalani sakit demikian, kalau kemudian dia lulus dan telah dikhabarkan oleh Nabi SAW untuk mendapatkan surga, maka butuh untuk dia apa? Dia berjuang agar bisa mendapatkannya. Akhirnya memilih sabar, memilih bersabar. Cuman ada satu hal yang mengganjal hatinya, fa inni atakasyaf. Sungguhnya aku kalau sedang pingsan, karena orang ayan kan posisinya tidak tahu, tiba-tiba jatuh, posisi bagaimana orang jatuh itu kadang sedang apa juga nggak sadar. Sesungguhnya aku akan tersingkap kalau dalam keadaan sedang pingsan tadi dikarenakan penyakit tersebut. Maka minta kepada Nabi SAW, Allah takasyaf, untuk aku tidak tersingkap ketika pingsan. Maka didoakan oleh Nabi SAW. Lihat, himmah yang tinggi, ikhwan, yang dia minta. Walaupun dalam keadaan pingsan pun dia tidak rela untuk apa? Tersingkap auratnya. Apalagi kalau dalam keadaan sadar. Apalagi dalam keadaan sadar. Ini contoh hendaknya bagi para akhwat, para ummahat, para salafiyat, untuk betul-betul memperhatikan jangan sampai tersingkap darinya aurah. Apalagi untuk apa? Penyakit yang di bawah penyakit-penyakit tadi. Tidak sampai pingsan, alhamdulillah masih bisa menempuh. Misalnya mau bernapas, seandainya dia sedikit kesulitan majukan cadarnya, menghirup, insyaallah lebih lebih selamat dan akan berpahala jelas daripada dia kemudian menuruti anjuran dokter tadi, mengambil jalan melepas cadarnya, yang secara medis pun sebenarnya tidak betul. Secara medis tidak betul. Apalagi dalam kelanjutan pertanyaan, dia berada di tempat yang ramai, yang banyak dilihat oleh para lelaki. Tentunya lebih-lebih lagi untuk dia menjaga hishmah, menjaga kehormatannya. Membantu ibunya berjualan mie goreng, mungkin dia memilih bagian belakang. Itu lebih bagus baginya memilih bagian yang tukang masak misalnya. Yang di belakang, sehingga tidak keluar menemui para tamu. Hendaknya dia berusaha untuk mencari jalan yang paling jauh dari fitnah. Bersabar, banyak memohon kepada Allah kesembuhan. Karena sisi ini yang banyak manusia ikhwanifillah, apalagi di zaman ini, lalai darinya. Ibrahim mengatakan sebagaimana Allah kabarkan, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala yang akan menyembuhkan kita, kemudian Allah akan biarkan kita demi kesembuhan melakukan hal-hal yang diharamkan? Kalau kita jujur ikhwan dalam memohon kepada Allah agar ketika mencari jalan kesembuhan jangan sampai terjatuh dalam keharaman, yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Seorang muslimah kalau dalam mencari kesembuhan berusaha agar jangan sampai terjatuh dalam keharaman-keharaman, misalnya berdoa pada Allah, kuatkan harapan, perbagus persangkaan kepada Allah. Allah yang akan memberikan kesembuhan biidznillah azza wa jalla. Tayyib. Nasallallahu azza wa jalla ayyuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.